Oke lah teman-teman, terima kasih yang sudah join. Eh, Terima kasih masih ada semangatnya untuk belajar bersama, khususnya untuk mata kuliah pengantar matematika. Dan mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikan modul 6 dan kalau bisa modul 7 ya. Jadi kita tinggal butuh beberapa minggu lagi untuk menyelesaikan modul 8 dan modul 9. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Jadi saya sebentar. Kita masuk ke grafik fungsi KB2 untuk modul 6. Kembali lagi, sebenarnya ini materi mungkin sudah saya bahas via PPT, tapi kita akan review sebentar saja perihal grafik fungsi. Kita langsung saja dalam penulisan grafik fungsi mengenai pasangan. Biasanya itu dalam Kartesius pasangan pemilik dan pasangan domain, biasanya dalam garis garis horizontal dan pasangan range itu di garis horizontal. Ya, mungkin teman-teman sendiri sudah bisa baca sendiri di buku ini, sekedar pembelajaran saja. Lalu kita harus paham kalau misalkan kita diberikan sebuah domain dan sebuah range, teman-teman bisa menentukan fungsinya seperti apa. Dan harus diperhatikan bahwa domain, satu range bisa memiliki lebih dari satu domain, ya. Tetapi satu domain tidak bisa menghasilkan lebih dari satu range. Satu domain selalu menghasilkan tepat satu range, ya. Jadi kalau misalkan domainnya adalah nilai X, berarti satu nilai X itu tepat menghasilkan satu nilai Y. Y adalah range, ya. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan via mic atau via mikrofon langsung ya, langsung bicara saja. Lalu ada definisi ini. Misalkan Y sama dengan fungsi X, which is kita udah mengenalnya secara general ya. Fungsi X didefinisikan himpunan pasangan terurut titik-titik X, Y, di mana X elemen domain fungsi. Dalam artian bahwa setiap nilai 1X punya pasangan nilai 1Y. Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya. Dan penulisan grafik ini sebenarnya sudah kita bahas sewaktu baik itu SMP maupun SMA. Kalau teman-teman masih bingung, bisa share nanti di grup ya. Dalam penulisan titik-titik dalam sebuah kurva, teman-teman bisa membuat dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Misalkan kalian punya X berapa, tentukan Y-nya, teman-teman bisa masukkan nilai X dalam sebuah fungsi X, lalu didapatkanlah nanti pasangan X, Y. Saya rasa ini pemahamannya sudah dasar sekali ya. Bentuk kurva sendiri banyak ya teman-teman ya. Biasanya kalau kurva garis lurus berarti dia adalah biasanya persamaan konstanta X pangkat 1. Jadi yang umum sering kita kenal adalah Y sama dengan fungsi X sama dengan AX tambah B. Di mana A adalah nilai koefisien X dan B adalah nilai angka tanpa koefisien variabel. Misalkan teman-teman disuruh membuat sebuah atau mencari sebuah persamaan dalam persamaan grafik lurus dalam sebuah grafik, bisa dipastikan mayoritas itu menggunakan rumus AX tambah B. Contohnya saja,
kita punya titik, katakan hanya diketahui titik 2,3 dan titik minus 1,0. Untuk buat sebuah persamaan dari titik-titik ini. Teman-teman bisa masukkan saja nilainya. Ketika nilai X-nya 2, berarti kita masukkan A dalam kurung 2 ditambah B, nilai Y-nya sama dengan 3. Maka kita punya persamaan 2A tambah B sama dengan 3. Lalu jika X-nya minus 1, kita masukkan A minus 1 ditambah B. Hasilnya adalah Fx-nya 0. Berarti minus A ditambah B sama dengan 0. Dari sini, teman-teman bisa menentukan. Kalian bisa menggunakan yang namanya proses eliminasi. Jadi, karena di sini yang bisa kita eliminasi adalah B, kita bisa kurangkan. Hasilnya adalah 3A sama dengan 3, A sama dengan 1. Setelah itu dari rumus ini kita masukkan ke sini. Bahwa minus A tambah B sama dengan 0, B sama dengan A, B sama dengan 1. Ya sudah, kita masukkan dalam rumus AX tambah B, masukkan AB-nya, fungsi X. Fungsi X sama dengan 1 dikali X ditambah 1, sama dengan X tambah 1. Ya, itu untuk membuat rumus untuk yang garis lurus. Lalu bagaimana kalau misalkan kurvanya seperti ini? Nah, biasanya umumnya kurva seperti ini yang mempunyai satu titik puncak atau titik kritis, kalau teman-teman sudah mempelajarinya di kalkulus, biasanya bentuknya adalah persamaan variabel pangkat 2, di mana persamaan yang terbentuk bisa dalam bentuk seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan prosesnya pun sama seperti dengan cara yang tadi, teman-teman bisa cari, kalau misalkan teman-teman menemukan titik-titiknya minimal ada 3 titik. Soalnya kita mau membandingkan nilai A, B, dan C. Ya. Alangkah lebih bagus kalau misalkan nilai A, B, dan C, karena kita mencari nilai 3 variabel, kita bisa mendapatkan 3 nilai titiknya. Seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman mengetahui titik puncak, di mana rumus titik puncak itu adalah X puncak, Y puncak. X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A, sedangkan rumus Y puncaknya itu, atau teman-teman juga bisa pakai rumus min D per 4A, atau sama dengan minus dalam kurung B kuadrat minus 4AC per 4A. Ya, ini sudah sangat umum sekali rumus ini. Dan teman-teman bisa pakai untuk penyelesaian dalam persamaan kuadrat. Lalu teman-teman di sini juga ada mengerti yang namanya grafik bentuk seperti ini. Grafik seperti ini kita kenal sebagai grafik akar X. Jadi teman-teman bisa tentukan juga X dan Y-nya, tetapi sebenarnya jarang ya kalau misalkan teman-teman disuruh menentukan sebuah persamaan dari akar variabel. Nah, bentuk kan seperti ini yang mendekati 0, mendekati tak hingga, 0, mendekati tak hingga, itu tadi, maaf. Oh, dari sini, dari grafik yang ini. Sebuah persamaan. Di mana persamaannya adalah Y sama dengan 1/X. Dan kita tahu pada saat dia Y sama dengan 1/X, kita tidak bisa mendefinisikan Y itu dalam X sama dengan 0. Jadi nilai 0 itu akan dianggap tak hingga. Karena 1/0 sama dengan tak hingga. Lalu ini adalah grafik X pangkat 3 atau variabel pangkat 3, di mana ciri khas kurvanya adalah dia akan mempunyai namanya titik belok ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman sudah belajar di kalkulus, nanti ada
vertex yang namanya kecekungan, di mana dia bisa kecekungan ke kiri atau kecekung dalam atau cekung keluar. Ya, pemahaman di sini sebenarnya tidak sampai sejauh itu sebenarnya. Kita akan lebih fokus mengenai domain dan range. Tapi teman-teman perlu untuk paham juga bentuk kurva-kurva ini, supaya nanti teman-teman bisa menentukan range dan domain. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya di slide, bahwa kalau misalkan nanti pertanyaannya teman-teman disuruh menentukan sebuah range, ya, dari sebuah domain, ataupun teman-teman disuruh menentukan sebuah domain dari sebuah range, teman-teman harus tahu bentuk kurvanya seperti apa, sehingga teman-teman tahu batas atas, bagaimana bisa menentukan batas atas dan menentukan batas bawah, lalu juga penentuan batas atas dan batas bawah ini juga dipengaruhi oleh yang namanya titik puncak. Ya, untuk contoh soal nanti ya, kita nanti bahas di tes formatifnya. Tapi sebenarnya saya kasih tahu seperti ini, kalau untuk masing-masing grafik tidak akan saya kasih soalnya, karena itu terlalu broad ya, banyak sekali pembahasannya. Saya rasa di kalkulus juga mereka juga banyak sekali membahas tipe grafik seperti polinom dan sebagainya, walaupun fokusnya sebenarnya nggak ke sana, hanya untuk memperkenalkan aja. Misalkan ini juga ada sebuah grafik di mana grafiknya sendiri mempunyai persamaan yang berbeda pada titik-titik X tertentu. Jadi ketika dia X kurang dari 0, dia akan nilainya X tambah 1 persamaannya, sedangkan X lebih besar atau sama dengan 0, persamaannya menjadi X kuadrat tambah 1. Lalu kita langsung ke operasi fungsi. Pada umumnya, fungsi-fungsi yang kita temui nantinya merupakan hasil operasi dari beberapa fungsi. Fungsi ini merupakan hasil operasi dari beberapa fungsi, tapi bagaimana kita mengerti definisi bentuk domainnya? Nah, dari sini teman-teman bisa lihat beberapa definisinya. Yang pertama adalah, jikalau teman-teman diberikan sebuah fungsi seperti f tambah g untuk variabel x, itu sebenarnya adalah penjumlahan dari dua fungsi yang terpisah, fungsi x tambah gx. Secara sederhana, misalkan teman-teman punya fungsi x sama dengan 4x, lalu fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 4. Jadi fungsi g terhadap x, fungsi gx, maka yang namanya penambahan atau penjumlahan adalah ya fungsi x plus minus gx, di mana 4x plus minus x kuadrat ditambah 4. Ya, bisa dia tambah, bisa dia kurang. Lalu ada juga mengenai koefisien. Kalau diketahui alfa fungsi dari sebuah alfa fungsi x, berarti dia itu sama dengan alfa kali fungsi x. Misalnya, teman-teman mempunyai sebuah persamaan fungsi 4x kuadrat ditambah 4x tambah 4. Jadi teman-teman bisa keluarin 4-nya menjadi x kuadrat tambah x tambah 1. Katakanlah x kuadrat tambah x tambah 1 itu adalah sebuah fungsi x, berarti bisa dikatakan ini sama dengan 4 kali fungsi x. Nah, dia itu juga sama dengan fungsi 4x, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau misalkan kita punya fungsi x sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Oh, sorry, salah. Bukan fungsi 4x, beda banget. Dalam kurung 4 fungsi x. Nah, bedain ya, hati-hati ngebaca ini. Dia bukan fungsi 4x. Karena kalau fungsi 4x nanti nilainya beda lagi. Ya, kalau ini nilainya berarti dia akan mengkalikan dari si x itu. Jadi sama dengan 4x kuadrat tambah 4x tambah 4.
Nah, hati-hati kalau misalkan dia fungsi 4x. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena masalahnya si kuadrat ini nanti nilainya akan membuat jadi berubah. Jadi sama dengan 16x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Ya, jadi harus tahu bedanya apa. Lalu untuk fungsi G dan fungsi X ini hanya perkalian sebuah fungsi, lalu berlaku juga untuk pembagiannya. Sebenarnya bentukan ini jarang kita pakai ya, yang ini itu jarang banget kita temukan. Tapi seandainya kalau teman-teman temukan dalam soal, teman-teman sudah tahu ya maksudnya gimana. Untuk Kak Fahri, paham untuk bagian definisi 26.22? Paham ya? Oke. Lalu ada definisi tentang irisan dalam artian bahwa kalau misalkan terdapat sebuah penjumlahan fungsi, maka domain yang terbentuk dari penjumlahan fungsi itu adalah irisannya. Dan itu berlaku untuk perkaliannya. Sama juga kalau misalkan ada domain dari alpha F, itu nilai domainnya tidak akan berubah. Sedangkan kalau untuk pembagian, dia sama dengan irisan, tapi dengan konteks bahwa GX itu tidak bisa 0. Nah, GX tidak sama dengan 0, itu artinya bahwa range dari si G itu juga tidak boleh 0. Ya, GX yang dimaksudkan berarti si Y-nya dari fungsi GX. Berarti dia bicara tentang range. Ini pun sebenarnya jarang juga ya. Kalau saya pribadi, saya juga jarang menggunakan prinsip ini, karena agak sedikit, apa ya istilahnya ya. Kalau saya sih, mata kuliah yang lalu jarang dipakai. Tapi kalau misalkan teman-teman ketemu tipe soal seperti ini, nanti bisa di-sharing aja. Ya. Nah, jadi ini pemahaman dasar sekali tentang matematika. Jadi ditanya, punya fungsi X sama dengan 2X, GX sama dengan 1 minus X. Lalu kita tentukan penjumlahannya. Kalau misalkan penjumlahannya, berarti kita tahu kan ya, kita tahu bahwa kita masukkan saja fungsi X ditambah fungsi GX. Fungsi X sama dengan 2X ditambah dalam kurung 1 minus X. Nah, teman-teman selalu hati-hati ya menemukan sebuah persamaan tambah dan kurang. Karena yang nanti saya takutkannya adalah jika nanti ternyata dia pengurangan, terus teman-teman nulisnya seperti ini, teman-teman tidak merubah ini menjadi positif. Karena sebenarnya dalam perhitungannya seperti ini. Sehingga yang muncul adalah minus 1 ditambah X. Jadi setiap kali teman-teman melakukan penambahan atau pengurangan, selalu berhati-hati dalam menaruh ininya ya, nilai penggantinya ya. Supaya nanti tidak miss pada saat menerjemahkan ini nilai-nilai minus. Jadi dari sini kita bisa dapat 2x kurang X, kita hasil X tambah 1. Nah, dapatlah kita F plus GX. Nah, sebenarnya secara gampang, seperti yang tadi diketahui di sini, kita bisa mencari irisan dari range-nya dari sini. Ya, dimana kan range-nya ini kan, kalau fungsi X kan, kita bisa tahu range-nya itu selalu semua nilai X elemen real, begitu juga dengan si GX. Ya. Dan kalau misalkan kita mengacu pada rumus irisan, domain F, irisan domain G, berarti irisan real akan selalu menghasilkan real, atau nilainya jadinya minus tak hingga ke tak hingga.
Nah, ini pun juga sama. Tetapi saya selalu menyarankan bahwa teman-teman harus tahu dulu bentuk persamaan akhirnya. Dan ini yang sering membuat beberapa teman agak kacau untuk perhitungan domain atau range. Mereka pikir dengan prinsip irisan aja itu sudah membantu. Oke, bisa. Tapi kalau misalkan nanti ada beberapa persamaan yang ternyata bentuk kufanya berbeda, misalnya saja, teman-teman ya, saya kasih contoh. Kalau misalkan nanti teman-teman punya rumus fungsi apa kita kasih rumus fungsinya x kuadrat, lalu fungsi gx-nya sama dengan apa ya, mungkin minus 4 misalnya, minus 4x misalnya. Jadi nanti penjumlahannya adalah fx ditambah gx sama dengan x kuadrat minus 4x. Di mana nanti di sini kan domainnya itu kan bisa semua bilangan real. Kalau yang ini juga domainnya juga bisa semua bilangan real. Jadi nanti kalau irisannya bisa aja jadi tetap real. Jadi kita pastikan lagi di sini nanti apakah semua bilangan real bisa kita aplikasikan gitu. Oh ternyata bisa, berarti bisa bilangan real. Kalau ini kondisinya prinsip si irisan ini berlaku. Hanya saja ya kembali lagi kalau saya sih harus lihat lagi, pastikan lagi fungsi yang mau kita cari domainnya itu adalah fungsi yang tidak memiliki situasi kondisional. Ya, situasi kondisional itu mencakup titik puncak, ya, lalu dia punya batas atas atau batas bawah tertentu. Mungkin sebenarnya tidak terlalu kelihatan di sini, tapi nanti kita coba pada saat perhitungan yang lebih kompleks ya. Nanti saya akan tunjukkan. Teman-teman dari sini bisa melihat sendiri nanti soal-soalnya ya. Satu lagi, teman-teman harus selalu terbiasa bahwa jikalau teman-teman punya sebuah persamaan apapun ya, pastikan bahwa pembagi itu jangan pernah nilainya adalah 0. Alasannya kenapa? Karena nilai 1/0 itu sama dengan tak hingga, dan itu tidak masuk hitungan. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan sebuah fungsi, misalkan x minus 2, nilai x itu tidak boleh 2. 2 itu tidak termasuk dalam perhitungan. Ya. Lalu teman-teman punya persamaan x kuadrat minus 4. Berarti teman-teman tidak boleh mencantumkan nilai x, baik itu nilai x-nya 2 maupun x-nya minus 2. Karena dua nilai x ini akan menghasilkan penyebut yang 0. Dan kita juga nggak bisa kan penyebutnya 0, karena dia akan menghasilkan nilai tak hingga. Jadi teman-teman selalu pay attention ini. Hal ini berlaku juga untuk akar. Kalau misalkan teman-teman punya akar, baik itu akar x maupun baik fungsi x, selalu pastikan bahwa nilai dalam akar itu harus selalu besar atau sama dengan 0. Dia tidak bisa bernilai negatif. Kalau dia bernilai negatif, berarti ini imajiner dan biasanya jarang dipakai. Ya. Sebenarnya penekanannya di situ aja. So far sampai di sini bisa dimengerti. Tidak terlalu susah ya.
Lanjut. Ini banyak sekali sebenarnya penjelasan dan pembahasan tentang nilai-nilai tadi. Teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, misalnya contohnya nih yang contoh 2.2.12 nih. Teman-teman dikasih sebuah persamaan fungsi X sama dengan X kuadrat. Dimana kalau kita tentukan sebuah domainnya, dia akan bernilai sebuah bilangan real. Dia bisa. Lalu teman-teman punya Gx sama dengan akar X minus 1. Logikanya sebenarnya semua bilangan real bisa. Tapi ingat lagi ya, kalau dalam akar itu harus selalu besar dari 0. Jadi domainnya itu adalah X minus 1 harus besar atau sama dengan 0, atau X sama dengan besar atau sama dengan 1. Ya. Nah, dan ini bisa teman-teman rubah dalam bentuk seperti ini. Karena biasanya kalau dalam bentuk seperti ini akan gampang sekali untuk mencari irisannya atau maupun mencari gabungannya. Maaf ya, suara saya agak pelan hari ini. Ya, itu aja. Kalau ada pertanyaan nanti tentang perhitungan ini bisa ditanyakan di modul ya. Jangan segan untuk ditanya. Lalu teman-teman bisa lihat mengenai gambar grafik fungsi. Kalau dalam bentuk fungsi seperti ini, otomatis grafik fungsinya adalah garis lurus. Ya, untuk yang nomor 1. Kalau untuk yang nomor 2, pasti bentuknya adalah kurva dengan titik puncak, titik kritisnya 1. Maksudnya ada satu, banyaknya itu ada 1. Lalu bentuk grafik fungsi tadi kita tahu juga kan tadi bentuknya seperti apa ya, uban bengkok istilahnya. Jadi ya kalau ini mah lebih konteksnya teman-teman harus hitung nilai X-nya beberapa dulu. Lalu misalkan bentuk seperti ini ya gampang ya. Teman-teman tinggal tentukan saja dalam grafik itu titik berhentinya di mana dan dimulainya di mana. Oke. Wow. Ternyata modul 6 sudah habis. Tidak terlalu banyak. Ada teman-teman yang kesulitan tentang ini? Tentang domain dan range. Apakah Fahri ada kesulitan, Fahri? Aman nggak? Aman ya. Oke, nanti yang masalah contoh tadi itu yang konteksnya lebih kompleks, kita langsung saja masuk ke modul 7 ya. Yang kemarin kita sudah sempat bahas di slide sebenarnya. Kita masuk berbagai sifat fungsi. Yang pertama adalah sifat satu-satu, di mana satu nilai X tepat satu dengan nilai range-nya. Dan setiap nilai X-nya itu tidak sama, di mana hasilnya pun juga tidak sama. Nah, tepat satu-satu ini berarti mengingkari, fungsi satu-satu ini mengingkari kemampuan si range itu punya lebih dari satu nilai X atau domainnya. Dia pasangan si satu domain itu si satu domain akan berpasangan tepat satu dengan si range, dan range-nya itu tidak punya lebih dari satu domain. Teman-teman, ketika saya bilang domain dan range, teman-teman tahu ya yang dimaksud apa? Mohon konfirmasinya, takutnya nanti bahasa saya teman-teman tidak mengerti. Halo? Oke, saya anggap
Mengerti semua ya? Mengerti? Fungsi 1,1, kalau misalkan dikatakan jika fungsi X1 sama dengan fungsi X2, maka haruslah X1 sama dengan X2. Dalam artian bahwa kembali lagi ini yang saya bilang, tidak mungkin satu nilai X itu akan menghasilkan dua nilai Y. Nah, ini tidak dianggap sebagai fungsi 1,1. Ya, itu yang harus di-take note. Cuman yang saya agak bingungkannya, kalau misalkan ada dalam sebuah himpunan Y itu, saya mau tanya teman-teman, kalau misalkan ada dalam sebuah himpunan Y itu tidak punya pasangan, misalnya seperti ini, ada si E, apakah dia dianggap sebagai fungsi 1,1 juga? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, E memang tidak punya pasangan, tetapi di sini dikatakan bahwa fungsi ini adalah fungsi injektif. Dalam artian tidak masalah kalau misalkan ada nilai range yang tidak punya pasangan si domain. Tetapi akan jadi masalah kalau misalkan ada nilai domain yang tidak menghasilkan range, itu yang tidak bisa ditolerir. Ya. Jadi fungsi ini bisa kita katakan 1,1. Yang penting si 1x tepat berpasangan dengan satu domain tepat berpasangan dengan satu range atau nilai y, dan tidak boleh ada yang poligami atau poliandri, ya. Tidak diperbolehkan di sini. Lanjut, definisi 7.1.2. Dikatakan surjektif jika untuk setiap y elemen B terdapat x elemen A sehingga fx sama dengan y. Nah, saya nggak tahu nih konteks subjektif ini apa, tapi kalau bisa kita lihat dari bentukannya, ini kurvanya, maka si 1x tepat berpasangan dengan si 1y atau range-nya, dan sepertinya tidak ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Tetapi kalau kita lihat ini anggotanya, dia kan punya anggota kan sampai 7 ya teman-teman ya. M6, M7, di mana M6 dan M5 itu sama-sama berpasangan dengan E. Maka ini dikatakan surjektif. Saya lupa kata lain dari surjektif itu apa ya. Di mana berarti di sini diperbolehkan adanya kasus poligami oleh si range itu. Oke, di sini dikatakan 1,1 dan pada atau bijektif jika suatu satu atau injektif dan pada atau subjektif. Bahasanya agak ini ya, kompleks ya. Tadi agak sedikit membingungkan tadi. Ini adalah fungsi 1,1, tetapi ada pasangan si range yang jomblo. Itu kita sebut, ini tersebut injektif. Lalu subjektif adalah, kita lihat di sini nilai definisi M-nya itu ada M6 dan M7, berarti di mana si nilai range-nya itu bisa poligami, lebih dari satu pasangan di domainnya. Di sini dalam kasus yang bisa kita lihat adalah M6 dan M5 adalah E. Walaupun sebenarnya nggak terbaca di grafik sih, entah kenapa. Nah, kalau dari si 7.1.3, dia benar-benar tepat satu dan pada atau disebut bijektif. Semua anggota, baik itu range dan domain, dia punya pasangan dan pasangannya tetap satu. Ya, tidak ada yang bisa 2 atau 3. Kalau teman-teman melihat bentuk grafiknya dari sini, jika sebuah fungsi
dari domain range positif itu menghasilkan sebuah range terhadap kurva X kuadrat, maka sifatnya adalah 1-1. Range positif berarti untuk secara horizontal bagian kiri kita tidak pakai karena batas bawahnya itu 0 untuk domainnya, ya pasti 0. Lalu ke hingga positif. Lalu nilai range-nya bisa termasuk negatif juga. Tetapi kecenderungannya di sini adalah dia tidak akan pernah bernilai negatif karena kurvanya selalu naik ke atas. Ya, semakin kanan si domainnya semakin naik dia nilai range-nya. Nah, ini dikatakan sebagai 1-1, di mana setiap titik X tepat berpasangan dengan si Y dan si Y tidak melakukan poligami. Nah, kalau misalkan fungsi R, domainnya R berarti si negatifnya masuk, lalu hasilnya adalah real positif, bahwa hasilnya itu tidak akan pernah menghasilkan yang namanya minus. Dengan aturan Y sama dengan fungsi X sama dengan X kuadrat, dia bersifat pada. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nilai Y-nya itu poligami ya. Dia maruk dianya. Dia bisa punya 2 istri istilahnya ya. Si 4 bisa punya istri minus 2 dan 2. Si 1 bisa punya istri minus 1 dan 1. Kalau yang sifatnya bersifat 1-1 dan pada, ini di mana domainnya range positif, real positif, range-nya juga real positif. Ya, memang grafik C dan A itu sama. Tetapi yang harus perlu diperhatikan bahwa dia memang benar-benar membatasi hanya untuk real positif saja. Atau dalam sistem kuadran kita kenal bahwa ini biasanya disebut kuadran 1. Betul ya? Kuadran 1 ya. Dia akan selalu konteksnya positif. Di sini dikatakan karena ada satu unsur 5 di range berlaku, tadi ada pertanyaan apa sih? Oh, Y sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 5 berarti range-nya hanya satu aja ya teman-teman. Hanya 5 saja. Dia berbeda dengan yang lain yang nilai Y-nya itu bergantung sekali sama nilai X, di mana kita sebut sebagai fungsi X di sini. Kalau ini kan walaupun kita tulis ini fungsi X sama dengan 5, tetap mau nilai X berapapun nilainya akan selalu 5. Dan biasanya bentuk grafiknya adalah garis lurus. Begitu horizontal. Ada pertanyaan sejauh ini? Masih bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan. Kita lanjut kalau begitu. Istilah ganjil dan genap suatu fungsi yang dikaitkan dengan nilai fungsi tersebut pada daerah definisinya. Contohnya, jika sebuah fungsi X disebut fungsi ganjil, maka untuk fungsi minus X itu minus fungsi X. Namun jika dia disebut fungsi genap, maka sebuah fungsi minus X hasilnya akan selalu jadi fungsi X. Kayak nilainya sama dengan fungsi X. Contohnya saja. Misalkan kita diberikan sebuah fungsi Y sama dengan X. Dan Y sama dengan X dikatakan fungsi ganjil. Karena ketika dia minus 1, hasilnya minus 1. Ketika dia 1, hasilnya 1. Maka fungsi X itu, fungsi minus 1, itu bisa kita katakan sebagai minus fungsi 1. Kan? Karena minusnya keluar. Dan 1 ini kita bisa tulis sebagai fungsi 1. Begitu juga dengan fungsi yang di bawahnya. Ya, fungsi minus 2 itu sama dengan minus 2. Lalu bentukan minus 2-nya, kita keluarkan minusnya. Nah, 2 ini bisa kita anggap sebagai fungsi 2. Barulah akan nanti muncul persamaan terbaru.
6, modul 7, dan apakah ada menyinggung tentang fungsi ganjil atau genap? Oke, saya rasa belum ya, atau jangan. Lalu kita mengenal yang namanya fungsi harga mutlak. Teman-teman mungkin sudah mempelajari harga mutlak ini juga dari awal dan juga dari mata kuliah kalkulus. Sebentar, saya izin minum. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan mengenai fungsi harga mutlak ini adalah ketika nilai dari sebuah fungsi itu bernilai negatif, dia nilai negatifnya akan berubah menjadi positif. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa titik X di mana nilainya seharusnya bersifat negatif. Tapi karena si mutlak ini, misalkan si bentukan yang ini harusnya negatif, dia berubah menjadi positif. Dan begitu juga sebaliknya. Pembentukan gambar sendiri juga akan berbeda. Misalnya untuk garis lurus, kalau dia bisa tarik garis dari kiri bawah ke kanan atas, dia jadinya mencong ya. Jadi jadinya berubah. Baik itu juga dengan huruf C. Nah, kalau untuk yang nomor B, karena dia sempat turun ke bawah, titik puncaknya berarti bukan -1, tapi malah menjadi -0. Karena dia jadi melengkung ke atas dianya. Karena si harga mutlak ini. Sama juga untuk yang D. D itu seharusnya bentuknya seperti ini. Seperti ini. Tapi karena tidak diperbolehkan, karena dia mutlak, kembali lagi karena dia mutlak, maka nilai Y yang negatif ini harus dinaikkan jadi positif. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Cukup ngebut ya kita modul 7 ini. Lalu kita punya yang namanya pergeseran fungsi. Y sama dengan fungsi X tambah A. Kita akan mendapat bahwa dia ini adalah menggeser grafik. Nah, ini akan sangat membantu sekali teman-teman dalam hal pengintegralan. Misalnya saja, baik itu mencari luas maupun nanti mencari volume. Ya, jadi teman-teman harus tahu pergeserannya berapa. Misalnya, teman-teman dikasih sebuah persamaan Y sama dengan fungsi X. Nah, kalau misalkan teman-teman kurangi, bentuk grafik akan tetap sama, arahnya akan tetap sama, tapi posisinya akan sedikit bergeser. Ya, sesuai dengan nilai si pengurangnya. Sama juga dengan yang di atas, dia akan memindahkan grafiknya naik ke atas gitu. Bukan memindahkan sih, tapi apa ya konteksnya ya? Dia tetap mirip sama dengan Y sama dengan fungsi X, tapi posisinya jadi lebih di atas. Bentuk grafiknya tidak akan berubah. Tolong ya teman-teman, kalau teman-teman bingung bilang ya. Saya agak cepat juga sih ini sebenarnya. Nah, misalkan teman-teman punya sebuah kurva untuk X kuadrat. Ketika ada penambahan misalkan X kuadrat minus 1, berarti nilainya itu turun jadinya ke minus 1. Ya, itu turun ke bawah karena pengaruh dari minus 1. Nah, kalau plus 1 berarti bentuk kurvanya itu naik ke atas, sehingga titik puncaknya jadi si 1. Untuk yang B, fungsi Y sama dengan fungsi X tambah A, dia jadinya jika rumusnya X tambah A, berarti dia merubah fungsinya. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari
kiri ke kanan ya, teman-teman ya. Ini benar-benar sangat membantu kalau teman-teman paham mengenai pergeseran ini. Jadi nanti akan sangat membantu pada saat perhitungan kalkulus selanjutnya. Walaupun sebenarnya saya lupa ingat sih. Waktu semester lalu saya bahas tentang pengantar matematika, mereka tidak menyentuh ini sebenarnya waktu itu. Misalkan terlihat dari sini, dari fungsi akar X, kita bisa lihat posisi fungsi akar X itu ketika ditambahkan 2 di dalamnya, fungsinya jadi bergeser ke kiri sebanyak minus 2, sebanyak 2 koordinat X. Sedangkan ketika dia dikurang, dia malah jadi bergeser ke kanan, teman-teman. Di mana titik mulainya itu di titik X sama dengan 2. Ada pertanyaan? Yang tadi yang sedang unmute, apakah ada pertanyaan, Kak Dia? Belum ada, Kak. Belum. Sejauh ini masih paham. Masih paham. Iya, baik. Kalau misalkan ada kesulitan dengan grafik-grafik ini, tolong disampaikan ya. Sebentar. Saya coba loading dulu. Sepertinya ada masalah koneksi. Sejauh ini kalau untuk pengantar matematika, kalian membahas apa di diskusi 6 untuk saat ini? Boleh disampaikan? Maksudnya tidak menyampaikan soalnya ya, maksudnya dia sudah masuk ke bagian mana gitu Pak pelatihan. Nah, pergeseran ini mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Kembali lagi kalau ada pertanyaan, apalagi tentang tes formatif ini, mari kita bisa komunikasi selanjutnya. Ini menarik nih. Buktikan Y sama dengan fungsi X sama dengan akar X tambah 2 untuk X elemen minus 2 menuju tak hingga merupakan fungsi 1,1. Teman-teman harus ingat tadi fungsi 1,1 apa ya? Jadi kita bisa tentukan domainnya si fungsi X ini, X-nya batasannya berapa? Ayo, yang ini ya, lihat soalnya lagi. Dia punya batasannya minus 2 juta hingga. Jadi teman-teman bisa tentukan nilainya. Teman-teman bisa masukkan nilainya mulai dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Kalau kita melihat dari pattern-nya, berarti kan dia akan jatuhnya itu, sebentar. Teman-teman jangan takut ya untuk menyampaikan pertanyaan, apalagi mau pakai mikrofon, sampaikan aja ngomong. Saya bisa berhentikan materi yang saya bawakan di tengah ya. Nah, jadi untuk menentukan range-nya tentu dong teman-teman harus tahu hasil dari akar itu berapa. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapat misalkan akar 2, oka hasilnya plus minus 2. Karena kan hasil dari akar sendiri itu kan akan menghasilkan nilai plus minus, betul? Minus kalau dikuadratin dia jadi plus. Kita coba lihat ya. Karena kalau dengan begitu berarti sebuah nilai sebuah nilai X akan menghasilkan 2 nilai Y. Itu tes formatif. Mana ya?
Ayo teman-teman, tadi bijektif tadi satu-satu itu apa syaratnya? Fungsi satu-satu ada yang tahu tadi syaratnya apa? Wah, ternyata masih loading nih. Dan ternyata di luar hujan. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi sinyal ya teman-teman ya. Saya berharapnya saya masih bisa membahas beberapa materi di sini dengan sebaik mungkin. Oke, sambil menunggu ini loading, ada pertanyaan dari teman-teman sekalian di sini? Bisa diajukan? Belum ya? Saya ada dapat sedikit materinya, mudah-mudahan masih bisa kita bahas. Oh, tembas putus-putus ya. Mudah-mudahan sih pas nanti di rekaman tidak putus-putus ya. Nanti kalau misalkan nanti bisa dicek lagi nanti di videonya lagi. Oke, ternyata dia loading. Sebentar. Karena jujur kalau di sini sudah mulai hujan ya teman-temannya di lokasi saya. Takutnya nanti itu akan mempengaruhi ini. Mempengaruhi akses saya terhadap modul. Wah, ternyata memang masalah. Pas sekali kita mau membahas modul 7 ya teman-teman ya, saya sayang sekali. Hujan datang, plak langsung rusak PC apa akses modul. Oh, ternyata mau. Mungkin kita bisa kesampingkan dulu untuk membahas tes formatif, dan kita bisa langsung bahas tentang materinya sebelum nanti kesulitan aksesnya. Tapi coba teman-teman kerjain sendiri tes formatifnya. Kalau misalkan ada yang bingung bisa langsung ditanyakan ya. Masuk fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi fungsi GOF yang kita kenal selama ini itu merupakan adalah fungsi komposisi. Di mana rumusnya itu, nah ini yang kemarin kita sempat bahas. Kalau misalkan teman-teman punya sebuah fungsi, ya, di fungsi GOF dari X, maka untuk mencari domainnya, domain dari DGOF ini itu sama dengan X, di mana elemen domain X, domain G, ya, di mana GX adalah elemen dari range GX irisan domain dari F. Jadi GX di sini berarti yang dimaksud adalah si range G-nya, ya. Range G yang baru setelah si range G itu diiriskan terhadap domain si F. Baru dari nilai range G-nya ini, teman-teman akan menghitung si domain G-nya. Domain G yang baru inilah menjadi si domain GOF. Misalnya saja, ya,
teman-teman mempunyai fungsi X sama dengan 2X minus 1. Nah, dari fungsi X dan GX, langsung saya tulis saja deh, jawaban 1 minus 3X. Nah, dari fungsi X, kita bisa tentukan range-nya, domainnya dulu. Domain fungsi F itu berapa. Kalau dilihat dari persamaannya, dia bisa untuk seluruh bilangan real, kan? Berarti dia sama dengan real atau membuat notasi seperti ini. Range F-nya sendiri juga sama. Kalau kita lihat hasilnya bisa nilai apa aja dalam bentuk real. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Lalu dari GX kita tentukan domain G-nya berapa. Juga sama. Dan kalau dilihat dari hasil range-nya juga sama. Ya. Karena kembali lagi ini adalah persamaan garis lurus, teman-teman. Di mana persamaan garis lurus itu adalah dia tidak mempunyai titik puncak sebagai batas bawah atau sebagai batas atas. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ini rumusnya, maka teman-teman yang harus tahu adalah ini. Ketika teman-teman disuruh mencari domain, misalkan GOF, berarti ingat, kalian disuruh mencari domain F yang baru, di mana nanti nilai range F itu didapat dari irisan range F dan domain G. Berarti kalau dari sini kita bisa tahu, yang perlu kita ketahui hanya range F dan domain G. Itu saja. Nah, kita sudah dapat nih range F dan domain G irisannya. Berarti pertama-tama yang bisa kita hitung duluan adalah untuk mencari domain apa tadi? GOF ya. X elemen domain F sama dengan domain G. Ini kalian harus hitung dulu irisannya berapa. Range F irisannya real hingga real. Otomatis real irisan real hasilnya pasti real. Ya, berarti kita sudah menemukan range F yang baru itu adalah bilangan real. Kalau misalkan range F-nya bilangan real untuk persamaan Fx sama dengan 2x minus 1, kira-kira bentuk domainnya seperti apa? Ya, berarti otomatis bentuk domainnya pasti real dong. Kalau kita telah dari bentuk persamaannya. Sorry, saya harus koreksi. Tadi pas penjelasan awal, tadi saya bilang bahwa kita harus cek dulu bagaimana bentukan rumus terakhirnya setelah kombinasi. Nah, saya koreksi di situ. Kalian jangan hanya terpatok ketika kalian sudah menemukan rumus akhirnya. Ya, misalkan rumus akhirnya misalkan nanti jadinya akar X. Nah, terus kalian akhirnya cuma menghitung domain dan range-nya dari bentukan ini. Nah, ini yang sering salah. Sorry, saya koreksi. Ini yang sering salah. Yang harusnya kalian ikuti adalah polanya si ini. Pengirisan ini. Karena masalahnya adalah kalau secara general, katakanlah saya katakan ya, misalkan ternyata pada saat dia dalam bentuk fungsi X, ya itu adalah seper X, ya. Tetapi ketika dia berubah, misalkan GOF X, dia jadinya adalah maksudnya 2x tambah 2 misalnya.
Nah, kalau kita melihat dalam bentukannya si GOF, sebenarnya X ini boleh 0, kan? Kalau kita lihat saja dari persamaan ini, X itu boleh 0, kan? Ayo, teman-teman yang hadir, saya mau tanya. Kalau dalam bentukan GOF seperti ini, seharusnya X bisa sama dengan 0, kan? Ayo, Dia, Fahri, sama Putra, jawab. Dia, Fahri. Halo. Oke, mungkin mereka ada sibuk atau kendala sinyal. Ya, Dia, gimana? Iya, suaranya putus Kak, masihan sinyal saya jelek. Oke, tidak apa-apa. Jadi saya Saya mau tanya, mendengarkan saya mau tanya, GOF dalam bentuk 2X tambah 2, seharusnya X sama dengan 0 bisa masuk domain, kan? bisa harusnya. Bisa seharusnya, kan? Kalau dikali kan dia akan menghasilkan nilai 2, betul? Ya kan? Betul. Nah, ini yang sering salah kaprah. Kalian harus lihat dulu fungsi asalnya, si seper X. Di mana si seper X ini X tidak boleh sama dengan 0, betul? Iya, kalau pembagian. Iya kan? Jadi ketika si Iya. fungsi X ini berubah jadi 2X tambah 2, apakah X sama dengan 0 masih bisa dimasukkan? Tidak. Tidak, ya. Ya, tidak. Karena kembali lagi, ya, dia itu kan dia membuat si fungsi X ini menjadi si domainnya dari G yang baru. Makanya dibilang range G irisan domain F. Ya kan? Sedangkan dalam domain F, dia X tidak boleh sama dengan 0. Jadi, sekalipun ketika terjadi kombinasi dia perubahan sebenarnya nilai X0 nggak masalah, tetap dia nggak bisa dimasukin. Karena rumus awalnya X sama dengan 0 nggak bisa. Di sini paham ya, dia, Fahri, dan mungkin teman-teman nanti yang menonton video ini, maksud saya bagaimana. Jadi, usahakan, dia mengerti dia? Iya, Kak, mengerti. Jadi, kalian jangan terjebak ketika kalian nanti disuruh mencari domain GOF, jangan sampai fokusnya hanya ya sudahlah, gue rubah aja persamaannya menjadi GOF, terus nanti dari situ gue teliti domainnya atau range-nya. Tidak seperti itu caranya. Maka dari itu rumus inilah muncul. Rumus inilah muncul. DGOF sama dengan kalian mencari. Nah, nanti nilai X barunya itu adalah nilai domain G yang baru, domain F yang baru, di mana kalian harus mencari range F yang baru. Range F yang baru itu didapat dari range F original diiriskan sama domain G. Oh, sorry. Salah. Saya salah range-nya salah. Nah, sorry. Maksudnya yang di sini tuh range F domain G. Sorry. Karena gini, ketika kita memasukkan fungsi X sebagai variabel baru dari G, berarti semua nilai range, fx ini kan adalah range kan? Semua nilai range f itu menjadi bagian dari si siapa? Si G. Jadi domainnya si G. Itu. Nah, mungkin sorry, kayaknya aku salah rumus deh. Astaga. Mana tadi ya? D ini seharusnya. G. Seharusnya ini G.
tadi, sorry ya, karena dia dia harus beririsan dengan domain G. Karena nanti si domain G-nya itu nggak boleh 0, maka karena si domain G-nya ini nggak boleh 0, maka kita juga harus mempertimbangkan ketika dia berubah jadi GOF, X-nya juga nggak boleh 0. Ya. Makanya harus diiriskan dulu. Dikurangi dulu, dilihat dulu batasannya. Sama juga nanti dalam bentuk fungsi X. Ya. Kalau nanti fungsi X-nya sama dengan 1/X, nanti ketika menentukan domain GOF, ya betul. GOF, bukan FOG. Kita kalian menentukan domainnya FOG. Ketika nanti rumus FOG-nya ternyata nanti jadinya katakan 4X tambah 3, kalian juga tidak boleh memasukkan X sama dengan 0. Ini tidak boleh. Ya. Karena rumus awal si fungsi X kan itu tidak bisa masuk X sama bisa masuk X-nya 0. Maka rumus domainnya itu adalah nanti si domain barunya ini adalah domain si domain si G, di mana kalian harus mencari range G-nya dulu yang baru, di mana range G original diiriskan sama domain F original. Gitu. Kalau soal ini sih kita kelihatan banget ini semuanya real. Jadi kalau misalkan diiriskan dia tidak memberikan batasan. Kita coba cari soal yang lain kalau begitu. Yang lebih kompleks ya. Nah, misalnya nih. Nah, teman-teman. Teman-teman mempunyai fungsi nih. Fungsi X sama dengan X minus 2 dan fungsi G adalah akar X. Kita buat FOG-nya. Kalau kita buat FOG-nya, berarti kita bisa masukkan nilai GX-nya ke dalam persamaan F. Maka akar X kurang 2. Ya. Berarti akar X kurang 2. Betul? Kalau kita melihat secara kasat mata, berarti domain si FOG kita bisa ambil dari batasan si X ini. Berarti domain FOG itu pasti nilai X-nya harus besar atau sama dengan 0. Berarti batasannya. Kita coba cek. Kita akan mendapatkan X dari domain G yang baru, di mana range G yang baru harus didapat dari irisan range G original diiris dengan domain F original. Jadi kita cari range G irisan domain F. Range G kita lihat. Ketika nilai X-nya itu besar atau sama dengan 0, nilai range-nya akan menjadi apa? Kalau kita lihat, nilai range-nya akan menjadi Y sama dengan besar sama dengan 0. Ya. Asumsi bahwa nilai positif akarnya selalu positif. Kalau kita lihat dari soal ya, dari pemahaman. Jadi kita bisa tentukan bahwa di sini adalah kalau dia nilainya jadinya ini range G sama dengan di mana Y besar dari atau sama dengan 0, bahkan nilai range G akan menjadi seperti ini. Sedangkan domain F, kita bisa lihat X minus 2, berarti dia akan selalu nilainya range. Di mana batasannya seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan irisannya.
irisannya adalah ya sudah tinggal potong aja. Berarti si pemotongnya kan si ini. Jadinya range seperti ini irisannya. Dapatlah kita range G yang baru. Setelah kita mendapatkan range G yang baru, dengan rumus G X sama dengan akar X, dan range G yang baru, maka dari sini kita bisa tahu bahwa X terkecil yang bisa kita buat adalah 0. Titik bawahnya adalah, batas bawahnya adalah otomatis 0. Ya kan? Domainnya. Sedangkan ketika nilai G-nya itu positif, otomatis sudah pasti nilai X ini akan positif kan? Misalnya saja akar 1, apakah dia masuk ke range-nya G? Ya, tentu, karena nilainya lebih dari 0. Kalau misalkan akar 0,5, apakah dia masuk juga dengan range G? Ya tentu saja masuk, karena nilainya di atas 0. Otomatis dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa batas atasnya adalah tak hingga untuk domain G yang baru. Maka kita bisa simpulkan bahwa domain G itu akan menjadi sekitar ini, atau sama dengan X lebih besar atau sama dengan 0. Baru di sini kita dapatlah, karena X adalah elemen domain G yang baru, maka domainnya adalah seperti ini. Secara kasat mata memang sama. Ya, secara kasat mata oke, terbukti. Tapi ini tidak bisa 100% cara cepat ini melihat dari persamaan akhirnya akan bisa akurat mendapatkan nilai domain kombinasi. Dan biasanya untuk mata pelajaran mata kuliah baik itu pengantar matematika maupun kalkulus, kalian harus diminta membuat formasinya seperti ini. Ada pertanyaan? Ternyata kita hanya tinggal punya waktu 20 menit lagi, teman-teman. Nanti yang range yang GOF teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, ini juga ada soal nih. Jika kita punya fungsi sorry. Tadi saya belum sempat bahas yang ini. Yang ini aja deh. Ini kayaknya lebih kompleks. Oke, jadi kalau misalkan kita punya fungsi X sama dengan akar X tambah 1. Lalu kita punya fungsi Gx sama dengan X kuadrat minus 1. Yang ingin saya highlight adalah untuk saat ini adalah FUG-nya. Ya, kalau kita buat persamaan FUG-nya, kita ganti X-nya jadi X kuadrat minus 1 tambah 1. Ya kan? Sama dengan, jadinya akar X kuadrat. Sama dengan X. Atau plus minus X. Sebenarnya bukan plus minus X sih, karena dia jelas-jelas di sini ngomongnya X kuadrat. Jadi tinggal menghapus kuadratnya aja, jadi hasilnya jadi X. Nah, kalau dilihat dari sini, bentukan FUG, berarti kita bisa menganggap bahwa di FUG itu adalah bilangan real kan ya. Nah, dari sini kalian harus tahu dulu bilangan real, bilangan apa yang akan mempengaruhi dari sini. Yang pertama adalah rumus domain FUG itu sama dengan kalian harus mencari X elemen selalu yang di belakang ya. Patokannya itu selalu yang di belakang. Kita harus mencari domain G yang baru di mana range G yang baru itu adalah range G original irisan dari domain F yang original. Range G, kita bisa lihat di sini kalau range G adalah kira-kira nilai maksimum yang kita bisa dapat dari X di sini apa? Nilai terendah, kok nilai maksimum, nilai minimum. Saya mau tanya ke teman-teman, nilai minimum dari G yang bisa kita dapat apa?
Siapa yang ada di sini tinggal? 1. Fahri. 1. Nilai minimum X kuadrat. Nol dong ya. 0, iya 0. 0 minimum. Which is berarti kita bisa tahu bahwa batas bawah range GX itu adalah minus 1. 1. Batas bawahnya. Lalu batas atasnya, semakin besar nilai X, pasti dia akan semakin besar juga kan nilai range-nya. Berarti dia akan mendekati tak hingga. Sampai di sini mengerti ya? Nah, lalu kita cari domain F-nya. Domain F-nya sudah jelas. Ya, X tambah 1 itu harus besar dari 0, betul? Karena dia tidak boleh bernilai negatif. Otomatis nilainya adalah X lebih besar dari minus 1. Sama juga ternyata. Kalau misalkan kita iriskan, ya sama aja nanti hasilnya jadi minus 1 tak hingga. Betul? Nah, dari sini kita sudah mendapatkan yang namanya range baru dari si G. Ya kan? Range baru dari si G. Dari range baru dari si G ini, kita harus mendapatkan domain G yang baru berdasarkan persamaan ini. Kalau seperti itu, berarti kita sudah tahu bahwa berdasarkan persamaan ini, dengan range seperti ini, katakan dengan nilai range terendah, berarti X yang bisa kita sama dapatkan adalah minus 1 sama dengan X kuadrat minus 1. X kuadrat sama dengan 0, X sama dengan 0. Betul kan? Batas bawahnya adalah 0. Nah, lalu batas yang lain, baik itu minus atau plus, juga bisa. Ya nggak? Minus bisa, plus bisa. Ya udah, berarti DG-nya range. Bilangan real. Bisa semua, apa aja. No. Oh, ternyata Kak sama betul. Betul juga, sama dong bisa real. Oke, 2 soal. Terbahas, ternyata bisa juga shortcut. Tapi hati-hati. Kembali lagi tadi. Kan tadi kayak soal yang seper X berubah jadi itu kan, kita tidak bisa kan? Mungkin ada soal di sini yang bisa sebenarnya itu. Ini juga sebenarnya real sih. Apa ya soalnya? Oh well, nanti kita dapat sendiri lah. Tapi intinya bahwa semoga teman-teman bisa paham sebenarnya bagaimana cara mencari FOG dengan cara seperti itu irisan. Dengan mencari cara dengan irisan seperti itu akan menjamin bahwa nilai domain yang kita dapat itu akan lebih akurat. Terlebih lagi, apalagi menurut dari fungsi aslinya. Ya, jadi penting sekali untuk melakukan irisan-irisan seperti itu untuk mendapatkan domain dari FOG atau GOF. Fahri sudah ngerti ya? Mudah-mudahan dia nanti juga mengerti juga. Iya, Pak. Ya. Nah, konteks inverse. Seperti yang kemarin kita sudah bahas, inverse itu sebenarnya adalah secara sederhana, jika kita punya sebuah persamaan fungsi X, berarti dia punya persamaan dalam variabel X, baik itu AX tambah B, baik itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Fungsi inverse-nya adalah bahwa dia fungsinya itu dalam bentuk variabel Y. Entah itu AY tambah B, entah itu AY kuadrat tambah B tambah C. Nah, inilah yang menjadi fungsi inverse dari si itu. Cara carinya gimana, Kak? Gitu. Nah, ini sebenarnya simple, tapi tricky. Misalkan kita punya sebuah, dia katakan di sini katanya, fungsi GX sama dengan 1/2X kurang 3 adalah inverse dari 2X tambah 6. Kita buktikan, Y sama dengan 2X tambah 6. Kita pindah ruas, Y minus 6 sama dengan 2X. Kita pindah ruas lagi. X sama dengan setengah dalam kurung Y kurang 6.
Atau kita masukkan setengah Y kurang 3. Ya sudah. Kalau sudah dapat, berarti rubah si Y jadi X lagi. Di mana X sama dengan fungsi inverse-nya. Sama dengan setengah X kurang 3. Menulis inverse seperti itu. Tapi, kembali lagi. Kalian juga harus tahu domainnya lagi. Apalagi yang namanya kalau misalkan bentuk persamaannya itu per. Ya. Saya coba kebut deh, mudah-mudahan bisa membahas semua grafiknya. Bentuk inverse biasanya, grafik inverse itu adalah mirroring dari si mirroring dari grafik aslinya. Dan di sini kalau kita lihat mirroringnya itu terhadap garis Y sama dengan X. Karena kalau dipikir-pikir juga kita kan merubah variabel, merubah persamaan dalam variabel X menjadi variabel Y ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa latihan sendiri ya dengan soal-soal seperti ini. Nah, di sini ada hal menarik. Kalian disuruh menentukan fungsi inverse dari X kuadrat minus 1. Dia bilang bahwa fungsi pada sehingga tidak memiliki inverse, tetapi fungsi bisa dipecahkan. Jadi kalau misalkan teman-teman menentukan batasnya, dia ada 2 untuk nilai real positif dan real negatif. Masing-masing dari real positif dan real negatif ini teman-teman baru mendefinisikan di mana ketika dia real positif, fungsi inverse-nya kan jadinya akar X tambah 1. Dan karena nilainya itu positif, jadi nilai X-nya itu akan lebih besar atau sama dengan minus 1. Nah, berhubung nilainya range-nya itu karena domain awalnya itu positif, maka hasil yang dihasilkan dari akar X tambah 1 ini akan selalu bernilai positif. Sekalipun misalnya akar X tambah 1 itu hasilnya akar 4, loh, Kak, ini kan bisa juga hasilnya minus 4. Harusnya bisa dong minus juga gitu. Nah, ingat lagi, awalnya dia didefinisikan itu domain awalnya itu adalah nilai bilangan positif. Otomatis minus ini tidak masuk, dia hanya terhitung sebagai positif 4. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan teman-teman mendefinisikan dia, yaudah domainnya itu hanya terdefinisi di bilangan negatif, akar X tambah 1 katakanlah sama dengan akar 4, dia akan terbaca hanya sebagai minus 4. Karena pada saat awal perhitungannya, dia hanya terbaca untuk negatif saja. Kok minus 4? 2. Maaf ya teman-teman ya. Karena saya agak error juga ini. 2 ini, bukan 4. 2. 2 harusnya. 2. Jadi kembali lagi, domain dari fungsi originalnya itu akan mempengaruhi output dari si fungsi yang baru yang telah dirubah. Dan bentuk grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi harus diperhatikan teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan persamaan dalam bentuk kuadrat seperti ini, berarti dalam aturannya seperti ini, teman-teman harus memisah dalam konteks negatif dan positifnya. Ya. Ada teorema baru di sini. Misalkan fungsi fx mempunyai inverse jika dan hanya jika f itu bijektif.
Sehingga inverse dari fungsi f itu akan menjadi tunggal atau unik. Tapi sebenarnya itu agak membingungkan sih penjelasan ini. Saya nggak terlalu paham. Mungkin kalau ada teman-teman yang paham seperti ini, dan kalau misalkan ada soalnya yang keluar, nanti ya coba deh nanti japri saya aja, yang khusus yang berkenaan dengan teorema ini ya, bisa japri saya langsung aja deh. Saya juga ingin tahu sih ini konteksnya apa. Tapi agak rempong. Mungkin ini pengembangan dari pemahaman tentang tadi ya, fungsi tadi ya. Oke. Nah, misalnya kita coba bahas deh. Jadi misalnya, ini yang menarik nih, 1x. Kita punya sebuah fungsi x sama dengan 1/2x minus 1. Lalu kita punya fungsi gx sama dengan 2 minus x. Kita coba ambil FOG. Kalau kita rubah menjadi FOG, maka rumus yang tercipta dari FOG ini nanti adalah 2 dalam kurung 2 minus x minus 1 sama dengan berapa jadinya tadi ya? 1/4 kurang 2x kurang 1 atau sama dengan 2x tambah 3. Kalau kita lihat dari sini bentukan domain FOG-nya, berarti x itu tidak boleh 3/2. Ya. Kita coba buktikan. Domain FOG itu sama dengan nilai x diambil dari domain G yang baru, di mana kita harus mencari range G yang baru dari range G original irisan domain F original. Betul ya? Ya, betul. Jadi kita lihat domain F. Kita dari sini tahu bahwa domain F itu tidak boleh sama dengan setengah, kan? X tidak boleh sama dengan setengah. Jadi sama dengan, teman-teman bisa buat jadinya minus tak hingga terhadap setengah, gabungan dari setengah tak hingga. Lalu kita cari si range G-nya. Range G-nya adalah, kalau kita lihat, nilai apapun nilai X-nya, pasti dia akan nilai apapun juga dalam bilangan real. Itu setengah apa min setengah, Kak? Setengah atau min setengah? Yang mana? Ini yang df x tidak sama dengan setengah atau min setengah? Setengah-setengah. Karena kan ini harus 1. Nilai X yang bisa untuk membuat ini jadi 1 kan hanya setengah, bukan minus setengah. Iya, Kak. Kalau minus setengah ini jadi minus 2 dong nanti. Jadi otomatis nanti nilainya seperti ini. Nah, irisan dari kedua ini, berarti kan kita tinggal ngambil yang ini kan, berarti kan irisannya. Berarti jadinya kita dapat domain G yang baru, itu adalah minus setengah, minus tak hingga terhadap setengah, gabungan setengah terhadap tak hingga positif. Nah, berarti kita cari range barunya di sini. Range G yang baru. Sorry, kok range? Kok domain ini? Ini range. Kita cari domainnya. Sorry. Range. Kita cari domainnya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan G ini, sebenarnya dia kan bilangan apapun tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah di range barunya itu dia setengah nggak masuk. Berarti kita harus tentukan dulu X berapa supaya menghasilkan setengah. Jadi ya udah, setengah sama dengan 2 minus X. X sama dengan 2 minus setengah.
1,5. Betul ya? X sama dengan 1,5. Berarti kita bisa tentukan di sini bahwa semua nilai X bisa kecuali 1,5. Berarti minus ini 3/2 gabungan dari 3/2. Dapatlah si DOG. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau kita melihat dari rumus, oh iya betul juga sih. 3/2, ya betul. Kalau melihat dari rumus, ya sama sih sebenarnya. Related. Oke, itu FOG. Bagaimana kalau GOF? Ya, kita coba dulu. Kayaknya tadi 3 soal saya ini shortcut-nya bener mulu deh. Apa yang saya lagi nggak laki ya ini ya? Sebentar. Oke. Misalnya kita cari GOF berarti sekarang. Berarti kalau cari GOF berarti 2 dikurang 1/2X minus 1. Lalu kalian samakan penyebut saja dari sini per 2X minus 1. Berarti kita dapat 4X minus 5 per 2X minus 1. Dari sini kita tahu bahwa X itu tidak boleh sama dengan setengah. Betul? Berarti kita cari di sini. Kalau GOF berarti dia kita base-nya adalah F, fungsi F, domain fungsi F. Kita cari range fungsi F terbaru dengan range original diiriskan dengan domain F. Betul ya? Sorry. Ada yang salah nggak aku ya? Rumusku. Betul ya? Ya, Betul ya rumusku ya? betul, Pak. Aku lupa. Oke. Maaf ya, agak pikun. Umur. Jadi, dari sini kita tentukan range F-nya. Kalau kita lihat dari sini kan dia bisa angka apa aja kan? Jadi kita bisa katakan bahwa dia real. Lalu domain yang si G juga sama, real. Jadi semua bilangan bisa ya. Nah, dari semua bilangan bisa ini, wait, domain F. Sorry, domain F kan setengah nggak boleh. Kalau setengah nggak boleh, berarti bentukannya adalah minus ini setengah, gabungan dari setengah ini. Nah, kalau dia beririsan dengan si ini, berarti nanti yang diambil jadinya range F yang baru adalah minus tahingga setengah, gabungan dari setengah tahingga. Betul? Iya, Pak. Nah, dari sini kalian bisa tentukan domain baru terhadap si fungsi X. Di mana berarti fungsi X itu tidak boleh sama dengan setengah. Betul? Iya, Kak. Nggak boleh Kan? setengah. Tidak boleh setengah. Berarti Ya. 1/2X minus 1 sama dengan setengah. Ini sama aja 2X minus 1 tidak boleh sama dengan 2. 2X sama dengan 1 tidak boleh sama dengan 3. X sama dengan 3/2. Berarti X tidak boleh sama dengan 3/2. Betul? Kok aneh ya? Wait. Rumusnya benar nggak sih? Kok aku nggak confident? Ini sih rumusnya. G out F sama dengan aku ngitung, sorry guys. Kok range F ini ya, irisan domain F, konyol aku. Seharusnya domain G. Sorry. Makanya tadi aku kok agak aneh tadi perhitunganku.
Kan sih soalnya yang mana tadi? Oke. Jadi tadi itu gimana tadi ya? Range F sama dengan domain G. Oke, tadi range F bisa semua ya nggak? Domain G kalau kita lihat bisa semua juga. Berarti ya sudah bisa semua gitu konteksnya. Nah, kita lihat range F yang baru bisa semua, kita aplikasikan ke sini. F bisa semua kecuali X tidak boleh sama dengan setengah, ya kan? Berarti sama juga, berarti domain F-nya sama dengan, ya udah, seperti ini. Ya, ini mah sama aja mah dari tadi. Sama juga, kayak menentukan GOF-nya hanya dilihat dari rumus akhirnya. Tapi kembali lagi teman-teman, sekali lagi dalam perhitungan nanti, kan THE nih, esai nih. Jadi sebenarnya perhitungannya pun nanti akan menggunakan rumus yang tadi. Jadi teman-teman harus terbiasa mencari domain dan range itu menggunakan rumus irisan tadi. Jangan terpatok sama persamaan akhir. Ya, kalau misalkan teman-teman masih bingung gimana cara mencari domain fungsi kombinasi itu, nanti teman-teman bisa tanyakan aja di grup. Nanti kita sama-sama bantu jelasin. Oke, saya rasa juga pembahasan modul 7 selesai. Kita juga udah extend 5 menit. Terima kasih untuk yang sudah hadir untuk hari ini. Eksklusif, Pak. Eksklusif jadinya. Kamu jadi tes privat jadinya. Fahri ada pertanyaan nggak, Ri? Aman, Kak, aman, Kak. Aman. Jadi kamu paham ya tentang pencarian domain melalui irisan ya? Iya. Dan prinsipnya kenapa kita harus mencari seperti itu. Iya, Kak. Oke. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Dan teman-teman yang lain yang menonton video ini, jangan segan untuk bertanya mengenai ini, rumus ini, karena saya yakin ini akan keluar baik itu di pengantar matematika maupun di kalkulus. Dan kembali ingat, jangan terpatok sama bentuk formasi fungsi terakhir, selalu gunakan fungsi irisan ini. Oke. Wow, minggu ini kita udah selesai modul 7, berarti pertemuan selanjutnya kita akan membahas modul 8, dan untuk informasi selanjutnya saya sampaikan di grup. Terima kasih yang sudah ikut, Fahri, tadi juga ada Dia, lalu tadi ada Putra, dan teman-teman yang lain yang ikut. Fahri ada mau ngomong? Enggak, aman, Kak. Oke. Terima kasih juga join malam ini. Ya, selamat beristirahat, tetap semangat. Tinggal diskusi 6, 7, dan 8, dan mungkin yang 5 dan tugas 2, kalau teman-teman belum menyelesaikan, tetap semangat. Deadline-nya masih sampai hari Minggu. Minggu untuk diskusi 5, Selasa untuk tugas 2. Tapi kalau kalian lewat dari Minggu, usahakan selesaikan sebelum Minggu. Dan ya, tetap semangat. Selamat beristirahat.